Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kemunculan superhero Shazam di bumi ini ternyata memancing kekuatan yang mengerikan turun ke bumi. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Shazam Fury of the Gods yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh David F. Sandberg, dibintangi oleh Zachary Levi, Grace Caroline, dan Rachel Zegler. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Shazam Fury of the Gods. Semoga. Di sebuah museum di Yunani sedang diadakan pameran barang-barang bersejarah. Dua orang berpakaian aneh mendekati tongkat yang sedang dipamerkan. Itu adalah tongkat aneh yang patah menjadi dua. Salah satu orang misterius berusaha menghancurkan kaca pelindung tongkat. Dia tidak mendengarkan larangan petugas. Petugas yang ketakutan kemudian langsung memanggil satpam museum. Dua orang itu lalu mendorong kaca pelindung hingga hancur. Semua orang pun panik. Kedua orang aneh itu ternyata adalah wanita. Wanita berambut putih bernama Hespera, sedangkan yang berambut hitam bernama Calypso. Mereka berdua adalah putri Dewa Atlas, pemilik asli tongkat itu. Setelah memegang bagian atas tongkat, Hespera mendapatkan kekuatannya kembali. Begitupun juga Calypso yang memegang bagian bawah tongkat. Seorang satpam kemudian mendekat. Calypso langsung membisikkan sesuatu kepada satpam itu. Tiba-tiba bola mata satpam itu berubah menjadi hitam. Siapapun yang mendengar bisikan itu tiba-tiba mengamuk tidak jelas. Suasana museum pun menjadi kacau. Pintu museum lalu ditutup, membuat pengunjung tidak bisa keluar. Hespera lalu menggunakan kekuatannya merubah semua orang yang ada di sana menjadi patung. Calypso mengajak Hespera untuk membantai manusia, namun Hespera menahannya. Dia berkata, selama tongkatnya belum digabungkan kembali, mereka berdua tidak bisa melakukan banyak hal. Ditambah-tambah, masih ada Shazam, manusia-manusia pilihan sang penyihir, yang bisa menyulitkan mereka berdua. Di tempat lain, Billy dan Eugene sedang bermain PS. Darla sibuk dengan miniatur unicornnya, sementara Rosa dan Pedro menonton pertandingan bisbol. Billy merasa ada yang disembunyikan oleh Freddy. Billy pun menanyakan apa yang terjadi, namun Freddy malah berusaha kabur. Billy lalu merebut headset milik Freddy. Ternyata Freddy mendengarkan siaran berita tentang jembatan Ben Franklin yang hampir runtuh. Freddy ingin beraksi sendirian menyelamatkan orang-orang, namun Billy berkata mereka harus pergi semua. Billy sebagai Shazam pertama yang terpilih membuat aturan, mereka harus beraksi bersama-sama atau tidak sama sekali. Billy pun memberikan kode kepada saudara-saudaranya yang lain, agar kedua orang tua asuhnya, Victor dan Rosa tidak tahu. Mereka berdua belum tahu kalau anak-anak asuh mereka adalah superhero Shazam. Billy dan saudara-saudaranya pun berubah menjadi pahlawan super setelah mengucapkan mantra Shazam. Mereka langsung terbang menuju jembatan Ben Franklin yang hampir patah. Semua orang di sana ketakutan. Jalanan pun terbelah. Beruntung Billy dan saudara-saudaranya datang tepat waktu. Mereka pun segera membawa semua orang ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, mereka harus mencegah jembatan agar tidak runtuh. Namun mereka gagal. Jembatan itu pun akhirnya runtuh. Bukannya berterima kasih, semua orang pun mengecam Billy dan saudara-saudaranya karena dianggap menyebabkan jembatan runtuh. Billy dan yang lain pun berkumpul di markas mereka yang dinamakan Batu Keabadian. Billy marah karena media menganggap mereka yang telah menyebabkan jembatan runtuh, padahal mereka sudah susah payah menyelamatkan banyak orang. Billy ingin mengadakan rapat bersama saudaranya untuk membahas masalah itu. Namun satu persatu anggota memilih untuk pergi karena mereka memiliki kesibukan yang harus dikerjakan. Billy mencoba menahan mereka namun gagal. Kini tinggal Billy dan Mary. Namun Mary juga harus pergi untuk bekerja. Mary lalu menasehati Billy bahwa sebentar lagi usia Billy akan memasuki usia dewasa. Itu artinya pemerintah tidak akan lagi mengirimkan uang bantuan untuk Billy. Mary berkata kalau Victor dan Rosa juga kehabisan uang dan hampir tidak bisa membayar sewa rumah. Mary hanya ingin membantu kedua orang tua asuhnya itu. Begitu juga seharusnya Billy. Semua orang di dunia harus bekerja, tidak peduli dia superhero ataupun tidak. Billy pun berkata kalau dia hanya ingin melindungi keluarganya. Billy tidak ingin kehilangan mereka. Di tempat lain, Hespera dan Calypso mengunjungi penyihir di dalam penjara. Penyihir pun kaget melihat mereka berdua. Penyihir berkata kalau dia sudah membuat pelindung agar mereka berdua tidak bisa masuk ke dunia manusia. Pelindung itu hanya bisa hancur ketika tongkat Atlas dipatahkan menjadi dua. Penyihir pun terkejut melihat tongkat itu ternyata sudah patah menjadi dua. Hespera lalu meminta penyihir untuk memperbaiki tongkat itu, karena dahulu dialah yang membuat tongkat itu untuk Dewa Atlas. Penyihir itu pun menolak.
dia lebih memilih mati daripada memperbaiki tongkat itu. Hespera kemudian menggerakkan tangan penyihir agar menerima tongkat itu. Penyihir pun masih berusaha menolak mengatakan mantra yang bisa memperbaiki tongkat. Calypso kemudian menghipnotis penyihir. Penyihir mencoba melawan, namun akhirnya gagal. Dia dipaksa menyebut kata Shazam. Tiba-tiba tongkat menjadi utuh dan menyala. Penyihir mencoba merebut tongkat itu, namun Hespera dan Calypso menahannya. Setelah penyihir berhasil mendapatkan serpihan kayu dari tongkat, dia pun terpental. Di sekolah, Freddy bertemu dengan anak baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Annie. Saat Freddy akan mendekati Annie, dua berandalan datang mengganggunya. Mereka berdua membuli Freddy. Seorang guru lalu datang melerai. Freddy pun melanjutkan berkenalan dengan Annie. Di dalam penjara, penyihir mengambil serpihan kayu yang terselip di kukunya. Dia mengirim serpihan kayu ajaib itu untuk mencari tahu siapa yang sebelumnya telah mematahkan tongkat ajaib. Di suatu tempat, Billy dengan wujud superhero-nya terlihat sedang berkencan dengan Wonder Woman. Billy kemudian kaget saat melihat wajah Wonder Woman berubah menjadi wajah penyihir. Ternyata ini adalah pesan yang dikirim penyihir melalui serpihan kayu barusan. Penyihir marah setelah mengetahui kalau Billy lah yang telah mematahkan tongkat ajaib. Penyihir memperingatkan Billy kalau putri-putri Atlas akan datang ke bumi untuk menghancurkan bumi dan menyiksa semua umat manusia. Penyihir terus-terusan menyalahkan Billy karena dia telah mematahkan tongkat ajaib, membuat pelindung dua dunia hancur. Para putri Atlas itu akan memburu Billy dan seluruh keluarga Billy. Billy pun terbangun dari tidurnya. Ternyata yang barusan adalah mimpi. Keesokan harinya, di sekolah, Annie mengajak Freddy makan bersama di kantin. Saat mereka berdua sedang ngobrol, Billy kemudian datang dan memaksa Freddy ikut dengannya. Billy menceritakan tentang mimpinya semalam. Freddy pun kaget. Mereka berdua mengira penyihir sudah mati. Billy pun berkata kalau penyihir memberikan dia pesan. Dia ingin mengadakan rapat bersama saudara-saudaranya yang lain sepulang sekolah nanti di dalam markas. Seusai pulang sekolah, di dalam markas, Billy menyampaikan kepada saudara-saudaranya mengenai apa yang dikatakan penyihir di dalam mimpinya semalam. Di sini Freddy tidak ikut rapat karena sedang mengerjakan sesuatu. Billy lalu meminta bantuan saudara-saudaranya itu mencari tahu tentang putri-putri Atlas ini. Pedro pun berkata kalau dia tahu siapa yang bisa membantu mereka. Pedro lalu membawa saudara-saudaranya itu menuju sebuah lorong tersembunyi di balik patung. Lorong itu mengarah ke perpustakaan rahasia di mana buku-buku penerbangan. Mereka pun kaget karena selama ini mereka tidak tahu ada perpustakaan di dalam markas. Di sana ada pena yang bisa bergerak sendiri. Pedro menamai pena itu dengan nama Steve. Steve mengetahui semua hal. Billy pun menanyakan tentang putri-putri Atlas. Steve langsung menulis beberapa buku yang berkaitan dengan mereka. Billy lalu menyuruh saudara-saudaranya untuk mengambil semua buku yang ditunjuk oleh Steve. Di tempat lain, Freddy sedang berduaan dengan Annie di atap sekolah. Freddy berkata kalau dia berteman dekat dengan superhero. Annie tentu saja tidak percaya. Freddy pun berpamitan pergi untuk menelpon salah satu superhero untuk segera datang. Dia sendiri kemudian berubah menjadi Shazam biru dan terbang di hadapan Annie. Annie tentu saja terkejut ada superhero yang mendatanginya. Di dalam markas, dari buku yang mereka baca, kini mereka tahu kalau Atlas membuat tongkat ajaib dari pohon kehidupan. Tongkat itu memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan dari dewa-dewa lainnya. Dahulu kala, saat situasi semakin memburuk, Dewan Penyihir Manusia bersatu dan merebut tongkat Atlas itu. Mereka memakai tongkat itu untuk mengambil kekuatan Atlas dan dewa-dewa yang lain. Steve lalu menuliskan dewa-dewa yang kekuatannya diambil oleh tongkat ajaib. Mereka semua kemudian melihat berita tentang penyerangan di museum yang dilakukan oleh Hespera dan Calypso. Billy mengenali tongkat itu sebagai tongkat penyihir yang merubahnya menjadi Shazam. Billy pun teringat, di film sebelumnya, dialah yang telah mematahkan tongkat itu agar Dr. Sivana tidak menyalahgunakannya. Itulah sebabnya, kini pelindung dunia manusia dan dunia para dewa rusak. Pedro lalu menunjukkan sebuah buku yang memperlihatkan bahwa ternyata Dewa Atlas memiliki 3 putri. Mereka adalah Hespera, Calypso, dan Annie Thea. Di tempat lain, Hespera dan Calypso mendatangi Annie yang sedang bersama Freddy. Hespera menyedot kekuatan Freddy dengan tongkatnya. Freddy pun kembali ke wujud aslinya. Annie kaget melihat superhero di depannya ternyata adalah Freddy. Freddy pun berusaha berubah kembali, namun kekuatannya sudah hilang. Seorang guru lalu datang. Calypso langsung menghipnotisnya untuk terjun ke bawah. Freddy berusaha kabur, namun Annie mencegahnya. Ternyata, Annie adalah salah satu putri Atlas yang memiliki nama panjang Annie Thea. Dia diutus Hespera dan Calypso untuk memancing Shazam keluar.
Calypso lalu melihat Billy sedang terbang menuju arah mereka. Hespera menyuruh Anithea untuk menggerakkan gedung-gedung. Billy yang kesulitan itu pun menabrak salah satu gedung. Calypso ingin bertarung dengan para Shazam yang lain, namun Anithea mengingatkan kakaknya itu tujuan utama mereka datang ke alam manusia adalah untuk mendapatkan apel emas sebagai benih pohon kehidupan. Hespera pun mengajak kedua adiknya itu untuk pergi. Hespera dan yang lain lalu terbang sambil membawa Freddy sebagai sandera. Hespera membuat sebuah kubah perisai raksasa yang menutupi kota. Billy berusaha mengejar, namun dia terjebak di dalam perisai. Billy mencoba menghancurkan perisai dengan sinar lasernya, namun perisai memantulkannya hingga mengenai gedung. Freddy pun menyuruh Billy untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun Billy menolak. Dia ingin menyelamatkan Freddy karena mereka adalah keluarga. Singkat cerita, Freddy terbangun di dalam penjara. Dia menyadari ada orang lain di sana. Ternyata orang itu adalah sang penyihir. Sang penyihir tahu kalau Freddy adalah salah satu orang yang mendapatkan kekuatan Shazam dari Billy. Penyihir kecewa karena mereka telah menyia-nyiakan kekuatan Shazam. Di dalam markas, Billy dan yang lain mencari informasi lebih lanjut tentang kekuatan putri-putri Atlas. Billy memiliki ide untuk menyandera salah satu dari putri Atlas yang nantinya akan ditukar dengan Freddy. Darla pun memperingatkan kalau mereka memiliki tongkat yang bisa mengambil kekuatan Shazam. Billy pun menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Dia akan menghindar dengan kecepatan super sebelum putri Atlas berhasil mengambil kekuatannya. Mereka lalu menyuruh Steve untuk menulis surat yang akan dikirimkan kepada putri Atlas. Steve pun mulai menulis di kertas yang sudah dilapisi mantra sihir. Billy mendikte Steve sambil menggenggam sebuah apel aneh berwarna hitam. Di tempat lain, Freddy dan penyihir menghadap para putri Atlas. Hespera menginterogasi Freddy mengenai identitas asli saudara-saudaranya yang lain. Namun Freddy selalu saja berbohong. Saat Calypso akan menggunakan kekuatannya agar Freddy mau berbicara jujur, Freddy berteriak berusaha melawan sekuat tenaga. Tiba-tiba datang surat aneh. Itu adalah surat sihir yang dikirim oleh Billy dan yang lain. Hespera pun membacakan isinya. Di dalam surat itu, Billy dan yang lain malah menyebutkan nama asli mereka. Mereka menyuruh Hespera dan Calypso untuk bertemu di suatu tempat melakukan pertukaran. Calypso kemudian menyuruh pengawal memasukkan Freddy dan penyihir ke dalam lubang penyiksaan. Annie pun mengingatkan Calypso untuk tidak menyakiti Freddy karena para Shazam ingin melakukan pertukaran. Namun Calypso tidak mendengarkan perkataan Annie. Freddy dan penyihir dibuang ke dalam lubang penyiksaan. Di sana, mereka melihat ada sesuatu yang bergerak mendekat. Ternyata itu adalah seekor naga monster. Penyihir memberitahu kalau naga itu adalah naga Leden, penjaga kebun Atlas. Freddy dan penyihir yang ketakutan pun pasrah. Tiba-tiba muncul tembok aneh menghalangi naga Leden. Bangunan yang ada di sana berputar-putar hingga Freddy dan penyihir berada di tempat lain. Ternyata Annie membantu mereka keluar dari dalam lubang. Annie lalu memberitahu Freddy jalan keluar dari tempat itu. Penyihir itu pun mengajak Freddy untuk bergegas. Di tempat lain, Hespera menemui Billy di sebuah restoran. Meskipun sedikit ketakutan, Billy memberanikan diri mengajukan penawaran agar Hespera membebaskan Freddy. Billy juga meminta Hespera menghilangkan perisai kubah yang mengelilingi kota. Sebagai gantinya, para Shazam tidak akan mengambil jalan kekerasan. Hespera kemudian berkata kalau Billy tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Dia hanyalah seorang bocah yang tersesat. Billy pun terkejut karena Hespera tahu tentang identitas aslinya. Billy pun memanggil saudaranya yang lain. Calypso kemudian muncul menyerang Pedro. Dia merebut kekuatan Pedro. Hespera lalu menendang Billy hingga dia membentur tumpukan batu bata. Calypso bersiap untuk menyerang lagi, tapi Darla terlebih dahulu menyerangnya. Eugene lalu melempar Calypso menjauh. Eugene dan Darla mengincar Hespera, namun mereka tidak bisa bergerak terkena kekuatan Hespera. Billy pun membawa pergi Hespera menuju ruangan di bawah mereka. Billy dan Hespera bertarung dengan sengit. Darla dan Mary lalu datang membantu Billy. Meskipun mata Hespera terpejam, namun tangannya masih bisa bergerak. Dia mengendalikan kabel untuk mengikat Darla dan Mary. Hespera mengingatkan Billy bahwa dia sudah mengambil kekuatan Pedro dan Freddy. Apakah Hespera harus mengambil kekuatan Mary dan Darla agar Billy menyerah? Hespera pun membanting Billy berulang kali hingga lemas. Hespera mengumpulkan barang-barang yang ada di sana hingga membentuk bola. Beruntung Billy bisa menghindar dari serangan bola Hespera. Bola itu justru mengenai Hespera sendiri hingga pingsan. Billy lalu menggendong Hespera dan kabur melalui toilet portable yang mengarah ke dalam markas mereka. Billy memasukkan Hespera ke dalam penjara. Mereka merasa telah menang karena berhasil menangkap Hespera. Mereka kemudian pergi meninggalkan Hespera. Beberapa saat kemudian, Billy ingin mengirim surat lagi kepada Calypso untuk menukar Hespera dengan Freddy. Di saat Darla akan melihat kondisi Hespera, dia panik karena tidak menemukan Hespera di dalam penjara. Darla pun memberitahu yang lainnya.
Ternyata, Hespera berhasil menyelinap masuk ke dalam perpustakaan dan mengambil apel hitam yang ada di sana. Ternyata Hespera memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap karena dia ingin mengambil apel itu. Billy dan yang lain lalu mengejar Hespera yang kabur hingga sampai di ruangan 1000 pintu. Mereka pun tidak tahu secara pasti Hespera masuk di pintu yang mana. Di tempat lain, Freddy dan penyihir yang masih tersesat di dalam labirin tidak sengaja melihat Hespera keluar dari dalam pintu yang ada di sana. Hespera membaca sebuah mantra, membuat apel hitam di tangannya berubah menjadi apel emas. Penyihir pun berkata kalau itu adalah apel emas dari pohon kehidupan. Sebelumnya penyihir menyembunyikan apel itu di dalam markas Shazam. Mereka berdua pun sadar kalau Hespera baru saja mengambilnya dari dalam markas Shazam. Hespera pun menunjukkan apel emas itu kepada kedua saudarinya. Apel emas itu adalah benih yang bisa menumbuhkan pohon kehidupan. Dia ingin menanam apel itu di dunia manusia. Dengan kata lain, mereka akan mengambil alih bumi dan dijadikan sebagai rumah mereka. Annie melarangnya karena itu bisa menghancurkan dunia manusia. Namun Calypso tidak peduli. Dia berkata itu adalah balasan karena dahulu manusia telah menghancurkan dunia dewa. Di sini, secara diam-diam, Freddy dan penyihir mencari cara untuk merebut kembali apel emas itu. Freddy pun berjalan perlahan-lahan untuk mengambil apel emas. Setelah berhasil mengambil apel itu, tongkatnya menyenggol besi. 3 wanita itu pun menyadari kehadiran Freddy. Calypso langsung menyuruh Hespera untuk membunuh Freddy, namun Annie melarangnya. Tiba-tiba Billy datang secepat kilat merebut tongkat Hespera. Billy ingin memberikan tongkat itu kepada Freddy, namun Calypso berhasil mengambilnya. Sambil menyentuh tongkat ajaib, Freddy lalu meneriakkan mantra Shazam. Kekuatannya pun kembali. Freddy bisa kembali memiliki kekuatan super. Billy, Freddy, dan penyihir pun berhasil kabur. Hespera meminta Calypso mengembalikan tongkat itu kepadanya. Menurut Hespera, Calypso tidak pantas memegang tongkat itu. Namun Calypso merasa justru Hespera lah yang tidak pantas memegang tongkat itu karena barusan Hespera ragu-ragu untuk membunuh Freddy. Menurutnya, Hespera dan Annie terlalu lembek. Calypso kemudian membangkitkan Ladon, sang naga penjaga kebun Atlas. Billy, Freddy, dan penyihir berhasil kembali ke dalam markas menemui yang lainnya. Tiba-tiba seekor naga muncul dari belakang. Mereka pun panik. Victor dan Rosa terkejut melihat Shazam muncul di dalam rumahnya. Akhirnya mereka semua berkata jujur kalau mereka adalah anak-anak asuh Victor dan Rosa. Tiba-tiba naga Ladon muncul dari bawah ranjang. Mereka semua pun terbang menghindari naga itu. Naga Ladon menghancurkan rumah Victor. Calypso menunggangi naga Ladon sambil membawa tongkat Atlas. Di tempat lain, Billy dan yang lain membawa Victor dan Rosa ke tempat yang aman. Namun naga Ladon berhasil menemukan mereka. Calypso lalu merebut kekuatan Darla, Eugene, dan Freddy. Freddy tahu kalau Calypso mengincar apel yang dia pegang. Freddy melempar apel itu kepada Billy, dan Billy melempar apel itu ke atas dan diambil oleh Mary yang langsung membawa apel itu terbang. Calypso yang menaiki naga Ladon mengejar Mary. Mary pun berusaha menghindari serangan. Namun akhirnya Calypso berhasil merebut kekuatan Mary. Tanpa kekuatannya, Mary pun tidak bisa terbang. Apel emas pun juga terjatuh. Calypso langsung mengincar apel. Billy kemudian terbang menolong Mary, sementara Calypso berhasil mendapatkan apel emas. Calypso lalu bergerak menuju lapangan bisbol untuk menanam apel itu. Sebuah pohon besar kemudian muncul. Akar-akarnya menjalar menghancurkan benda-benda yang menghalanginya. Akar-akar itu menjalar di jalan dan gedung-gedung. Semua orang pun panik. Tiba-tiba akar-akar itu berhenti bergerak. Namun dari dalam akar itu keluar monster-monster kuno yang kejam menyerang manusia. Billy dan keluarganya melihat monster-monster yang menyerang kota dari atap sebuah gedung. Annie kemudian datang. Annie berkata, di dunia para dewa, pohon kehidupan terlihat sangat indah dan membawa kehidupan. Namun jika pohon itu ditanam di dunia manusia, pohon kehidupan melahirkan monster-monster yang akan menghancurkan bumi. Annie sedang berusaha membujuk Hespera, karena hanya Hespera lah yang bisa menghentikan Calypso. Annie akan melakukan apapun untuk menghentikan Calypso. Billy pun merasa putus asa. Kini hanya dia sendiri yang memiliki kekuatan. Dia merasa kalau dia bukanlah apa-apa jika tanpa saudara-saudaranya yang lain. Penyihir lalu berkata, mungkin Billy bukanlah pemimpin sejati. Namun Billy memiliki kebijaksanaan di dalam hatinya. Billy dan saudara-saudaranya memiliki ketulusan. Sang penyihir yakin kalau Billy pasti bisa mengatasi ini semua. Rosa kemudian meminta Billy untuk berubah karena dia ingin melihat Billy dalam wujud aslinya. Billy pun berjanji kepada Rosa jika nanti dia berhasil mengalahkan musuh. Billy berjanji akan menjadi pria dewasa untuk membantu kedua orang tua asuhnya itu. Rosa lalu menyuruh Billy tidak usah memikirkan yang aneh-aneh, karena apapun yang terjadi, Billy tetap menjadi anaknya. Billy pun berubah menjadi Shazam dan langsung terbang. Victor lalu mengajak semua orang untuk naik ke dalam mobil. Mereka harus turun untuk menghadapi para monster. Di tempat lain, Annie menemui Hespera dan Calypso. Annie mengatakan
kalau pohon kehidupan tidak seharusnya ditanam di tanah manusia. Tujuan mereka adalah memulihkan tanah para dewa, bukannya menghancurkan alam manusia. Hespera pun akhirnya sadar dan menganggap tindakan Calypso ini sama seperti paman mereka Hades, dewa dunia kematian. Tiba-tiba dari belakang Hespera ditusuk oleh naga Leden. Calypso berniat membunuh Annie juga. Annie berusaha menghindar dengan kekuatannya, namun kekuatan tongkat berhasil menghantamnya. Kekuatan Annie pun akhirnya menghilang. Di tempat lain, Victor dan anak-anaknya berhadapan dengan monster-monster di jalanan. Victor bingung harus bagaimana. Darla kemudian mengeluarkan Steve. Darla bertanya kepada Steve, apa hal yang paling ditakuti oleh monster-monster itu? Steve lalu menuliskan kalau yang ditakuti para monster adalah raja hewan buas, unicorn. Unicorn merupakan makhluk paling ditakuti di dunia dewa. Darla pun bertanya apa yang disukai unicorn kepada Steve. Steve pun menuliskan kalau unicorn menyukai ambrosia, yaitu sebuah nektar dari dunia dewa yang rasanya sangat manis. Darla pun mempunyai ide. Darla mengajak penyihir dan saudaranya yang lain untuk mengikutinya. Freddy kemudian melihat Annie dari kejauhan. Freddy pun berjalan menghampirinya. Sementara itu, Billy menghantam naga Leden hingga menabrak gedung. Naga Leden lalu menyemburkan api sihir yang membuat kostum Billy terbakar. Calypso pun kembali menyerang. Billy berusaha menghindari serangan. Billy kemudian mengeluarkan serangan lasernya. Serangan itu diserap oleh tongkat ajaib. Billy lalu melihat tongkat mengeluarkan percikan seperti kelebihan muatan. Billy pun memiliki ide, dia kemudian kabur. Di tempat lain, Darla dan saudaranya mencari unicorn. Darla pun menemukan seekor unicorn yang baru keluar dari dalam akar. Darla menyuruh unicorn itu untuk mendekat. Unicorn pun bergerak mendekat. Darla tidak merasa takut seperti yang lainnya. Darla lalu menaburkan permen ke arah unicorn. Unicorn itu lalu berhenti dan mencium permen pemberian Darla. Aroma permen itu mendekati ambrosia, makanan kesukaan unicorn. Unicorn ternyata menyukainya. Darla pun memberikan permen lagi dan mengelus kepala unicorn. Unicorn itu pun memanggil kawanannya. Monster-monster di jalanan pun kabur ketakutan saat mereka melihat kawanan unicorn yang ditunggangi Darla dan saudara-saudaranya datang. Di tempat lain, Billy menemukan Hespera yang sekarat. Billy berusaha membuat Hespera kembali siuman. Hespera pun berhasil kembali siuman. Billy memberitahu Hespera kalau dia memiliki ide untuk memberikan kekuatan kepada tongkat ajaib hingga tongkat itu kelebihan muatan dan meledak seperti bom. Hespera pun berkata jika hal itu terjadi, maka semua orang yang berada di dalam perisai kubah akan binasa. Untuk itulah Billy datang meminta bantuan Hespera. Di tempat lain, Freddy berusaha memanggil Annie di tengah kerumunan warga, namun gagal. Tiba-tiba naga Leden datang, semua orang pun panik. Polisi menembaki naga itu namun sia-sia. Annie ingin menggunakan kekuatannya, namun kekuatannya telah sirna. Kini dia hanya manusia biasa. Naga Leden kemudian menghampirinya. Calypso memerintahkan naga Leden untuk membunuh Annie. Dengan sekuatan naga, Freddy datang ingin menyelamatkan Annie. Calypso pun menyuruh Leden untuk membunuh Freddy juga. Di saat naga Leden berniat melahap mereka berdua, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Ternyata dari belakang Billy memegangi ekor naga Leden. Billy pun berhasil merebut tongkat ajaib. Billy kemudian langsung terbang membawa tongkat itu. Calypso dan Leden pun mengejarnya. Billy memancing Calypso masuk ke dalam stadion tempat pohon kehidupan berada. Dari jarak jauh, Hespera mengecilkan perisai kubah, sehingga perisai itu hanya mengelilingi stadion tempat Billy, Calypso, dan pohon kehidupan berada. Calypso yang marah menyuruh Hespera melenyapkan kubah perisai. Namun Hespera menjawab, selama dia masih bernafas, maka kubah itu akan tetap ada. Naga Leden berusaha menghancurkan kubah namun gagal. Semua orang pun berkumpul di luar kubah perisai, termasuk keluarga Billy. Rosa menyuruh Billy untuk keluar dari dalam kubah perisai, namun Billy menolak. Billy harus menyelesaikan misi ini agar bisa menyelamatkan semua orang. Namun Freddy tidak setuju. Freddy mengingatkan moto mereka, yaitu mereka akan bertarung bersama-sama atau tidak sama sekali. Namun tekad Billy sudah kuat, dia akan mengorbankan diri agar yang lain bisa selamat. Billy pun berjalan masuk ke dalam stadion. Billy mulai mengeluarkan sinar lasernya ke segala arah. Sinar itu akan terpantul dan nantinya terserap ke dalam tongkat ajaib. Naga Leden lalu menyemburkan api sihir. Billy harus bertahan meskipun kostumnya terbakar. Naga Leden lalu menghantam Billy hingga tongkat terlepas dan menancap di tanah. Billy kemudian menghajar naga Leden 2 kali. Billy lalu mengambil tongkat ajaib. Saat dirasa tongkat sudah terisi cukup energi, Billy pun terbang ke arah Calypso. Billy tetap bertahan meskipun naga Leden menyemburnya. Billy kemudian mendorong naga Leden hingga membentur pohon kehidupan dan mengucapkan mantra sesam. Ledakan hebat pun terjadi di dalam kubah perisai hingga menyebabkan listrik padam. Beberapa saat kemudian, Hespera pun akhirnya tewas dan kubah perisai kemudian menghilang. Pohon kehidupan, Calypso,
Naga Leden dan para monster di jalanan juga tiba-tiba hancur menjadi daun. Freddy kemudian menemukan Billy yang tergeletak. Freddy mengira Billy sedang bercanda, namun Annie berkata kalau Billy sudah tiada. Semua keluarga Billy pun datang mendekat. Annie mengatakan kalau Billy meninggal sebagai dewa, jadi dia harus dimakamkan di tanah dewa. Beberapa saat kemudian, Billy pun dimakamkan di dalam dunia para dewa. Meskipun sedih, tapi mereka harus merelakan kepergian Billy. Darla lalu bertanya, apakah tanah para dewa yang gersang ini bisa dipulihkan kembali? Penyihir pun menjawab hal itu bisa saja jika tongkat ajaib masih memiliki kekuatannya. Namun saat ini, tongkat ajaib sudah kehabisan energi. Hanya kekuatan dewa lah yang bisa mengisi ulang kekuatan tongkat ajaib. Namun sayangnya, semua dewa sudah mati, sedangkan Annie sendiri sudah kehilangan kekuatannya. Tiba-tiba Wonder Woman datang. Wonder Woman lalu memegang tongkat dan memulihkan kekuatan tongkat ajaib itu. Tanah dewa tiba-tiba berangsur-angsur kembali subur. Tanaman-tanaman mulai berbunga. Pohon kehidupan kembali hidup. Kekuatan Annie juga kembali lagi. Wonder Woman lalu memberikan tongkat ajaib itu kepada penyihir. Kekuatan Wonder Woman dan pohon kehidupan tiba-tiba membuat Billy hidup kembali. Semua orang pun bahagia. Billy pun menghampiri Wonder Woman untuk berterima kasih. Wonder Woman melakukan ini semua karena dia kagum melihat pengorbanan Billy untuk menyelamatkan manusia. Singkat cerita, Billy bersama keluarganya sedang makan malam. Tiba-tiba penyihir datang dengan penampilan yang berbeda. Penyihir ingin mengucapkan terima kasih sebelum dia pergi. Dia juga akan membawa tongkat ajaib dan mencari tempat yang aman untuk menyembunyikannya. Beberapa hari kemudian, di saat Billy sedang melatih kekuatannya, tiba-tiba seorang perempuan dan laki-laki menghampirinya. Mereka menawarkan Billy untuk masuk ke dalam kelompok Justice Society. Di tempat lain, Dr. Sivana yang sudah 2 tahun ini ada di dalam penjara didatangi oleh seekor cacing ajaib yang bernama Mr. Mind. Mr. Mind menyuruh Sivana bersiap-siap karena dia akan memulai rencananya menguasai dunia. Dan berakhirlah alur cerita film Shazam ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan memamerkan kelebihan kalian di depan orang lain jika tidak ingin diculik monster. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!